Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang paragraf terakhir yang kita baca tadi surat Al-Waqi'ah. Di surat Al-Waqi'ah Allah berfirman was-sabiqun as-sabiqun. Ada dua kalimat sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun. Apa arti was-sabiqun as-sabiqun? Dua kata sabiqun. Kata sabiqun itu dari kata, kalau di Indonesia yang common itu adalah musabaqah. Musabaqah itu artinya perlombaan. Jadi was-sabiqun artinya orang yang berlomba, orang yang saling mendahului. Itu namanya berlomba. Ada dua kalimat was-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun artinya apa? Kata para ulama tafsir artinya was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Was-sabiquna fil a'malis salihah fahumus sabiquna ilal jannah. Siapa yang di dunia sabiqun, saling mendahului, saling berlomba dalam kebaikan, maka nanti dia di akhirat saling mendahului dan berlomba masuk surga lebih dulu. Makanya surga, orang yang masuk surga itu kan beda-beda waktunya. Ada yang pas dia masuk ternyata temannya udah 1000 tahun di dalam surga. Kan di sana abadi kan, nggak ada batas usia. Hati-hati ini udah time limit nih, udah deadline, nggak bisa masuk lagi nanti. Enggak, ya terus saja selama-lamanya. Ada yang nunggu 500 tahun, ada yang nunggu 1000 tahun, ada yang nunggu 10.000 tahun, ada yang nunggu sekian ratus ribu tahun. Lama banget loh. Nah, tingkatan atau durasi waktu yang siapa lebih cepat dan siapa yang lama itu ditentukan oleh apa? Salah satunya di dunia, siapa yang lebih dulu dan bersegera dalam amal soleh di dunia, nanti dia juga yang akan lebih dulu dan lebih bersegera dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi spirit dan motivasi sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di masa hidup mereka. Karena mereka pengen duluan masuk surga. Sehingga ketika harusnya mereka nunggu 100 tahun, gak perlu 100 tahun. Bahkan yang masuk surganya bareng, sampainya beda. Masuk ke surganya bareng nih. Tapi sampai ke surganya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung siapa yang lebih duluan melakukan kebaikan. Sehingga nanti sampainya lebih duluan. Kayak gimana bentuknya? Di sirat. Kata Nabi ada orang yang melintasi sirat seperti kilat. Cepat. Baru berkedip udah sampai ke surga. Padahal sirat itu membentang dari bumi sampai ke surga. Bumi yang saya maksud bukan bumi sekarang. Tapi ardul mahsyar. Bumi mahsyar. Kalau sekarang belum ada mahsyar. Yang ada surga. Mahsyar nanti dibentuk lagi setelah kiamat. Sangkakala pertama hancur semuanya. Lalu Allah kumpulkan lagi semuanya menjadi satu bumi saja. Gak ada lagi planet-planet. Hanya satu bumi saja. Namanya ardul mahsyar. Kalau yang sekarang namanya ardud dunya. Art jadi bahasa Inggris earth. Benar gak sih Ustaz? Gak tahu sih, kayak mirip aja gitu. Jadi ardud dunya dirubah menjadi ardul mahsyar. Yang disebut dengan istilah apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari ketika Allah mengganti ardu yang lama dengan ardi yang baru. Di akhir surat Ibrahim kalau gak salah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika Allah ganti bumi yang lama dengan bumi yang baru. Apa arti bumi yang baru? Mahsyar. Jadi mahsyar adalah sebuah planet atau bumi yang ukurannya entah berapa ribu kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang. Tapi bentuknya udah gak ada lagi gunung dan lembah. Semuanya rata. Gak ada lagi lembah dan gunung, sehingga tidak bisa kita menghindar dari sengatan matahari. Kalau ada lembah kita masih bisa berlindung di balik gunung. Ini udah rata semuanya dan ukurannya lebih besar daripada sekarang. Yang jaraknya kalau 1000 kali lebih besar, pastinya lebih dari 1000 kali. Berarti jaraknya 1000 kali lebih jauh daripada jarak yang sekarang. Di mana orang dikumpulkan di Ardul Mahsyar itu? Di sebuah titik yang dulunya bekas Masjidil Aqsa. Kenapa kayak gitu? Itu yang disebut di dalam surat Qaf kalau nggak salah, makanin qarib, tempat yang dekat. Ketika malaikat memanggil manusia, mim makanin qarib, dari tempat yang dekat itu kata ulama tafsir adalah Al-Aqsa. Maka manusia nanti akan dikumpulkan semuanya di Al-Aqsa, yang sekarang titiknya Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa Palestina. Di situ manusia dikumpulkan, disitulah manusia akan disidang, yaumul hisab, hari persidangan.
Tapi jarak Al-Aqsa yang nanti beda dengan yang sekarang. Sekarang kita ke Al-Aqsa kalau naik pesawat 12 jam kali 1000. Kalau mahsyar itu lebih besar 1000 kali lipat. Tapi menurut para ulama entah sekian ribu kali lipat. Gak ada yang tahu persis. Pastinya sekian ribu kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang. Kebayang gak kita yang meninggal di Indonesia nanti jalannya ke Al-Aqsa berapa lama? Kan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Kalau kita dikuburkan di Indonesia nih, meninggal di Bandung. Dikuburkan di Bandung, bangkitnya di Bandung juga. Pas bangkit dari Bandung, mau jalan ke Al-Aqsa, sekarang aja kalau kita naik pesawat 12 jam, kebayang gak jalan kakinya berapa tahun? Mungkin 2 tahun, karena ada yang naik sepeda 1 tahun. Tapi sepeda. Dan itu bukan Al-Aqsa, sampai Mekah kan ya. Ada yang dari Jawa naik sepeda ke Mekah setahun, itu sepeda. Tapi gak murni sepeda juga sih, naik kapal ya. Kalau seandainya darat semua mungkin dia 2 tahun karena kapal lebih cepat dari sepeda. Kalau naik sepeda aja ke Mekah 2 tahun, ke Aqsa mungkin 3 tahun, berarti jalan kaki dikali 2. Kalau misalnya jalannya cepat dan konstan. Kan jalannya gak konstan. Jalan istirahatnya sebulan. Ya seumur hidup sampai Al-Aqsa. Kebayang gak sih analog ini biar kita paham dulu nih jaraknya. Kalau di dunia aja kita butuh waktu 10 tahun untuk sampai ke Al-Aqsa kali 1000. 10.000 tahun baru sampai ke titik hisab. Lu belum dihisab loh. Dari dibangkitkan baru sampai ke sana itu 10.000 tahun. Sementara yang lain-lain udah di surga entah di gimana-mana tuh. Udah keliling-keliling, udah staycation, udah healing, udah apa. Kita masih aja kemana mbak? Kemana mas? Ke Aqsa. Ke Aqsa baru berapa lama? Baru juga 1.000 tahun. Baru 1.000 tahun. Karena jaraknya 10.000 tahun. Kalau jalan kaki, nggak bawa bekal. Gimana kalau bawa bekal? Bukan ransel, yang dibawa apa? Dosa yang lebih berat daripada 7 lapis bumi. Apa salah satu dosa yang paling berat yang dipikul seperti memikul 7 lapis bumi? Dosa memakan harta waris secara haram. Mengambil yang bukan haknya di dalam waris. Itu kan kayak memikul tanah, 7 lapis tanah loh. 7 lapis bumi kita pikul, kebayang gak jalannya kapan sampainya? Gak bisa jalan, ya udah merangkak juga gak bisa. Gitu-gitu aja terus. Tapi gak jalan-jalan. Orang udah lalu-lalang kita masih gitu-gitu aja kayak apa? Kayak kura-kura. Tapi kura-kura yang batoknya gak sekura-kura. Batoknya mungkin gedung dewan. Tapi kitanya sekura-kura kecil. Kebayang gak sampai ke Aqsanya berapa puluh ribu tahun lagi tuh. Itu kondisi di akhirat di padang mahsyar teman-teman. Terus yang bikin cepat apa? Wasabiqun. Orang yang di dunia sabiqun, nanti di padang mahsyar sabiqun. Lebih dulu. Ninggalin yang lain. Cepat. Karena hari itu kita gak sempat mikirin yang lain. Mikirin diri sendiri dulu. Kalau udah selamat baru mikirin yang lain. Biasanya udah masuk surga, keluar lagi tuh. Mana saudara saya? Mana orang tua saya? Mana pasangan saya? Oh lupa meninggalnya jomblo misalnya. Ya udah deh mana sahabat saya deh gitu ya. Maaf ya. Insya Allah nanti di sana ada pasangan kok. Mana pasangan saya, mana anak saya, mana sahabat yang ikut taklim bareng dengan saya. Baru mikirin yang lain, tapi udah masuk surga dulu. Beda sama Nabi, Nabi gak masuk surga dulu beliau. Walaupun jatah beliau lebih duluan dan kunci surga ada di tangan beliau. Tapi beliau stay di mahsyar. Kita nyelamatin diri dulu, udah nyelamatin baru balik lagi. Kata Allah dia ada di sini, dia ada di sini. Kita cari, lalu kita selamatkan dengan seizin Allah baru masuk bareng. Makanya sabikun di dunia, biar nanti kita sabikun di akhirat. Mulai dari padang mahsyar udah sabikun. Enggak lagi butuh waktu 10.000 tahun. Itu pun kalau mahsyar itu 1.000 kali lipat dari bumi. Yang kemungkinan kayaknya lebih dari 1.000 kali lipat. Itu pun kalau kita jalan kaki tanpa beban. Kemungkinan besar kita bawa beban. Bebannya apa ya? Beban-beban dosa di atas pundak kita. Dosa-dosa besar yang kita belum taubat dengan taubatan nasuha. Mikul beban jalan ke sana. Dan perjalanannya nggak kayak di dunia, banyak pit stop. Yang di dunia kita bisa transit, yang di dunia kita bisa numpang, nginep di hotel, nginep di rumah teman dan seterusnya. Nggak ada tempat pemberhentian, jalan terus dan nggak ada bekal, nggak bisa minum, nggak bisa makan dalam keadaan lapar dan haus. Kebayang nggak tenaganya kayak gimana? Lemah banget. Benar-benar hari yang sangat susah hari itu tuh. Hari yang sangat susah. Nggak ada kesusahan di dunia yang setara dengan kesusahan di akhirat, nggak ada. Sesusah-susahnya hidup di dunia itu mah receh dibandingkan kesusahan di akhirat.
Sehingga apa yang bisa bikin kita nanti mudah? Was-sabiqun as-sabiqun. Itulah yang difahami sahabat, makanya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.